Nanti kirim susu gratis bang. Tiba-tiba baru anak saya ini tidak suka minum susu bang. Kita paksa-paksa juga tidak mau dia. Makanya nanti kalau Ari jadi wali kota, ada pemerintah pusat bilang, sekarang aku menang nih, tolong kau sediakan susu ya. Terus Ari bilang, duitnya mana Pak? Kalau anak saya bang tidak suka minum susu. Tapi capresnya Hmm. bilang ada yang tanya begitu ya. Tidak dipaksa juga untuk minum. Yang mau saja. Iya, jadi lucu lah saya pikir karena dia tidak berjenjang gitu. Dia dia terabas keberagaman yang tiap hari disebut keberagaman keberagaman gitu. Nah, yang menariknya juga gini, kalau kita bicara tentang ini, di Konstitusi Indonesia itu Undang-Undang Dasar 1945-nya itu Ya. tidak ada satupun kata demokrasi. Googling aja lah. Control F gitu udah ada undang-undang itu, Control F aja. Demokrasi hanya ada satu kata di Undang-Undang Dasar itu menempel pada ekonomi, bukan pada politik, pada ekonomi. Hanya satu kata. Selebihnya demokratis. Ada empat kata demokratis di dalam eh, Konstitusi UUD 45 itu. Itu kata sifat. Demokratis kan sifat. Demokratis itu ya disifatkan kepada sesuatu itu gitu. Tapi kata demokrasi itu cuma satu dan itu dilekatkan pada eh, ekonomi, bukan politik, Ya. bukan politik. Tidak demokrasi ini negara. Secara harfiah ya, secara harfiah, secara teksnya ini Kalau dia pemilih ya. bicara. Dia bicara cuma dia bicara cuman gini, apa kedaulat pasal 2 ya, pasal 2 UUD itu kedaulatan tertinggi itu rakyat. Ah, yang bagaimana rakyat itu? Kan rakyatnya banyak ini. Ada rakyat rakyat Flores. yang umur 17 tahun ke atas. Nah, makanya kan ada banyak rakyat. Yang pilih Ada banyak 17 betul tahun rakyat. ke atas. Yang dipilih ya 40. 40 boleh di bawah 40 tapi harus jadi kepala daerah Kepala daerah. atau sedang menjadi kepala daerah. Misalnya saat ini saya dilantik jadi bupati, 2 jam kemudian saya mau jadi capres bisa Ya, bisa. karena sedang. Sekadar memenuhi syarat aja. Ya. Bisa. Jadi itu absurdnya kalau saya tengok itu Ini masih bingung ini sistem. pilihan pilihan capres kita ini, aduh. Ya, Memang ada pilihan sudah ada, cuma ada pilihan terburuk namanya. Pilihan. ya kan selama ini kita tengok kayak kemarin kasus Rempang ya, itu kan Hmm. eh, luar biasa itu menurut saya. Luar biasanya itu adalah kalau bagi dia kan dia biasa gusur-gusur. Yang luar biasa adalah dia menciptakan solidaritas untuk mengadvokasinya, membelanya. Yang belum pernah terjadi itu dalam sejarah. Udah Itu yang bukan satu kabupaten itu aja. dilakukan oleh Antar nomor satu beda ya. pulau pun datang. Beda pulau pun datang. Dari Kalimantan datang. Itu yang menarik itu. Kok bisa menciptakan solidaritas sebesar itu? Itu dilakukan Waktu oleh Jawa, oleh waktu siapa Jawa itu? sikat nggak menimbulkan solidaritas. Ya pemerintah pusat kan mau naruh pabrik kaca di Rempang, Kepri, Kepulauan Riau, Iya ya, Bahlil ini. Bahlil. Ya itulah pemerintah pusat lah, pemerintah pusat. Dan tertolak dan yang menariknya adalah timbul solidaritas yang sangat besar. Itu Bukan hanya orang penggeraknya Rempang. siapa bang? Yang menggerakkan atau muncul dengan sendirinya saja? Saya rasa muncul dengan sendirinya. Karena apa? Dia mau menggunakan term Melayu saya lihat. Ya siapa tahu ada Ketika dia dari menggunakan, capres ini yang menggerakkan atau yang numpang. oh nggak tahu lah. Tapi kemarin solidaritas itu tercipta gara-gara kalau menurut sependek pengetahuan saya lah ya, gara-gara Rempang, masyarakat Rempang menggunakan term Melayu. Sehingga solidaritas tadi datang kemana-mana. Dari mana-mana datang ke sana. Itu kabarnya gimana itu bang? Dibatalkan atau lanjut? Saya rasa mungkin pending nunggu kekuasaan ini stabil ya kan. Kan dia mau di ujung-ujung nanti kalau udah ini mungkin
Nggak tahu lah kita siapa yang menang. Tapi kalau kata ada yang tagline-nya melanjutkan, ya jadilah barang itu. Gusur lah semua. Gusur lah semua. Iya, sudah jelas lah pilihan mereka pasti yang mau merubah, yang mau membatalkan itu. Oh itu pasti, pastilah. Kampung orang lah ya, gimana ya? Gimana ya? Saya juga agak di luar akal kita. Ada satu pihak eh, tidak berunding dengan yang punya rumah, tapi dia udah neken kontrak sama orang lain. Udah kau dagang di tempat itu aja. Sementara sama orang itu dia nggak bicara. Ini kita bicara tentang apa? Adab ya, adab. Saya Iya, mau berdagang di rumah Ari, Arinya nggak aku kasih tahu. Saya dagang sama orang nih, sama si B misalnya, sama Hakim misalnya, Lukman misalnya. Eh, Lukman, nanti kita dagang di rumah Ari itu ya. Oke, Arinya nggak aku kasih tahu. tiba-tiba Tiba-tiba buka saja minggir-minggir. Awas mau cabut. tiba-tiba buka pasar dalam rumah, Nah, bawa asongannya buka di dalam rumah. iya. Terus orang yang punya rumah suruh awas, awas, awas. Mengganggu pembangunan. Itulah banyak. Nggak masuk ke akal kita. Itu masalah adab gitu. Tapi bagaimana kita menengok betapa berkuasanya pemerintah pusat. Itu yang mau kita highlight. Betapa berkuasanya dia. Iya, Betapa daerah tadi, walaupun kabupaten kota dikatakannya otonom, tetap tembus. ya sudah Apalagi ada cara menembusnya, undang-undang otonomi daerah saja masih tembus, apalagi tembus. Dan cara menembusnya kalau apa coba? Misalnya dengan dana desa. dana desa juga diatur-atur, Bang. Ya, gini, desa itu kan di dalam kabupaten kota. Ini desa, dia di dalam kabupaten kota. Katanya ini yang otonom, ya kan? Tapi Ya, kok bisa ini ada pusat penetrasi langsung ke dalam desa dengan cara kasih duit. Dia tidak menghargai yang disebutnya otonom tadi, tembus. Sehingga yang disebut otonom tadi terjepit ya, dijepit dari atas dan orang desa tadi ya dapat semiliar ya kan. Akan terjepit lah dia. Dan akhirnya ini strukturnya berantakan semua. Sekarang guru aja katanya udah ditentukan pusat ya kan. ya, Udah bukan lagi kewenangan daerah itu yang bersangkutan. Saya pikir sangat powerful pusat dan itu kalau saya pikir anak-anak muda itu harusnya yang mulai belajar berpikir kritis karena sekarang zaman internet. Dengan mudah kita bisa tengok, oh negara Eropa begitu, negara Amerika begitu, negara Cina begitu, negara Eropa Timur begitu, Eropa Barat begini, Asia Tenggara begini. Dia bisa compare dengan mudah di zaman ini ya. Nggak perlu lagi pergi ke perpustakaan, buka-buka buku. Dia bisa googling dengan segera. Kok bisa penetrasi langsung buka pabrik di kampung orang? Orang kampung tadi nggak ada yang bicara, kok bisa gitu? Itu luar biasa menurut saya. katanya sih supaya tidak dipotong-potong, Bang. Supaya dari atasnya telur sampai di bawah juga telur. Iyalah, sampai bawah mati orang semua. Jadi nggak dia pandang ada kehendak di situ loh. Tidak dipandang ada kehendak. Jadi yang dia pandangnya mungkin adalah itu tanah kosong aja. Tak ada penduduknya.